Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan masih pada pembahasan pembatal Islam yang ke-7 ya, tentang sihir. Pembahasan tentang sihir kemarin kita sudah jelaskan poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin pertama dan kedua. Sekarang kita masuk pada poin ketiga. Al-mas'alatu salisatu min anwa'is sirhi as-sarfu wal atafu. Amma as-sarfu fahuwa at-tafriqu baina az-zawjaini bihaitsu yulqa fi qalbi ahadihima aw li kulli minhuma karahiyatan wa insirafan anil akhari wa baghdan lahu wa nufratan syadidan minhu. Di antara jenis-jenis sihir adalah as-sarfu wal ataf. As-sarfu artinya memisahkan antara suami istri. Ya, memisahkan antara suami istri. Caranya dengan memanahkan atau melemparkan di dalam hati salah satu di antara mereka, atau memanahkan atau melemparkan ke dalam hati keduanya. Apa yang dilemparkan di situ, apa yang dipanahkan? Yaitu rasa kebencian, berpaling di antara mereka berdua satu sama lain. Dan tertanam di dalam hati mereka juga tidak suka, saling membenci dengan kebencian yang amat sangat. Nah, ini salah satu bentuk sihir, yaitu al-ataf was-sarf. Kemudian al-ataf. Apa itu sihir jenis al-ataf? Wal-atafu ala naqidihi mahabbatur rajuli li imra'atihi mahabbatan syadidatan anil adatil basyariyah. Adapun ataf kebalikan dari as-sarf, yaitu bagaimana caranya membuat suami istri itu saling mencintai. Si suami mencintai istrinya, atau sebaliknya istri bagaimana bisa mencintai suaminya. Itu sihir ataf. Dan cintanya itu luar biasa. Namun bedanya cintanya itu tidak alami. Nah, cintanya tidak alami. Tapi di dalam hati mereka seolah-olah itu saling mencintai. Cintanya tapi tidak alami. Kita tahu kan kalau cinta alami bagaimana. Nah, di luar kebiasaan manusia cintanya itu. Wa huwa min syirkil akbar. Fala yumkin li ahadin ay yasila ila ruhin wa qalbi man yuradu sarfuhu aw al-atfuhu ilaihi illa bisyirki billah. Nah, jenis sihir ini, ataf dan sarf, termasuk syirik besar. Kenapa? Karena seorang tidak akan bisa sampai kepada hati atau jiwa seseorang yang dia inginkan untuk dia jauhi atau dia palingkan di antara kedua suami istri ini,
kecuali sebelumnya pasti orang yang melakukan sihir jenis ini dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru bisa pengaruhnya itu. Kemudian Syekh di sini mengatakan min suwaris sihri al-qira'atu fil kaffi wal fanjani li ma'rifati tali' wa ma yakunu fil mustaqbal. Kemudian di antara bentuk sihir-sihir jenis yang lainnya adalah misalkan membaca telapak tangan seseorang. Misalkan kita lihat kadang ada orang pintar katanya bisa mengetahui masa depan seseorang, dia mana telapak tangannya dilihat. Oh, garisnya A, B dan C, sepertinya kamu ke depan begini, kalau kamu tidak begini begini. Nah, atau dia membaca gelas, gelas yang ada di situ untuk mengetahui keberuntungannya nanti dia akan di masa yang akan datang. Wa hadza yudkhalu fi ilmi tanjim al-muharram wa huwa ilmu ta'thir. Dan ini termasuk jenis ilmu nujum. Tahu ilmu nujum? Ya, ilmu nujum yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disebut ilmu ta'thir. Apa itu ilmu ta'thir? Ilmu astrologi. Ilmu astrologi adalah ilmu yang berbicara tentang alam semesta. Berbicara tentang bagaimana terjadi pergerakan planet satu dengan yang lain, bulan dan bintang, itu berpengaruh pada apa yang akan terjadi di muka bumi dan berkaitan dengan nasib seseorang biasanya. Misalkan timbulnya bintang dan terbitnya bintang dan bulan tidak di tempat pada biasanya. Nah, ini menunjukkan akan terjadi di bumi begini dan begitu. Misalkan kalau bulan titiknya tidak seperti biasa, tapi sebenarnya normal gitu. Atau matahari sedikit saja bergesernya sedikit saja, terbitnya wah akan ada tsunami dan seterusnya. Atau biasanya dengan ilmu apa bintang kamu, baratnya letak tata surya di dunia ini kan ada planet-planet, bulan dan matahari. Nah, dalam gugusan itu kan setiap titik itu ada perubahan-perubahan. Mulailah di situ disebut ada yang Sagittarius, Leo. Apa bintangmu? Bintangmu Sagittarius. Nah, kalau Sagittarius keuntungannya begini. Dulu ada kan di zaman-zaman kita SMP, enggak tahu sekarang saya belum pernah lihat. Bintang kamu apa? Leo. Bintang kamu apa? Sagittarius. Bintang kamu apa? Ini kalau Leo bulan ini keberuntungannya begini. Kalau Sagittarius ini kamu agak muram bulan ini kan. Nah, itu namanya astrologi. Beda dengan astronomi. Kalau ilmu astronomi, ilmu yang berbicara tentang cuaca, perubahan bulan dan seterusnya, tapi secara ilmiah. Misalkan fungsinya bagaimana mengetahui musim hujan, musim salju, musim panas. Itu ilmu astronomi. Tetapi mereka tidak bisa menetapkan secara pasti, hanya perakiraan cuaca. Perakiraan cuaca besok hujan. Perakiraan cuaca besok hujan lebat di Pontianak. Perakiraan saja, dia tidak menetapkan berdasarkan ilmu astronomi. Tapi dia tidak memastikan. Maka ini tidak termasuk nujum. Kalau astrologi ya, dia belajar tentang pergerakan tata surya, lalu dia kaitkan akan terjadi di muka bumi dan nasib seseorang. Nah, ini astrologi. Ini termasuk sihir.
ya, termasuk jenis-jenis sihir ilmu nujum, pernujuman. Kemudian wa min suwaris sihri sabbur rasas ala ra'sil mashur lifakkis sihri anhu wa la yasiru syai'an illa ba'da mukhalaqatin minasyayatin fahuwa minal umuri syaitaniyah al-mahdha. Kemudian di antara bentuk sihir yang lain adalah seperti dia menuangkan tibah di kepala seseorang yang disihir, atau dia melakukan sesuatu yang ekstrim lah, ya. Dituangkan kepala orang yang tersihir tujuannya supaya menghilangkan sihir, tapi dengan cara seperti itu. Padahal orang yang dituangkan kepalanya dengan tibah panas misalkan, atau dengan air panas, atau dengan sesuatu zat yang secara normal manusia pasti merasakan kesakitan, tapi ketika dituangkan ke kepala orang tersebut, kita melihat keadaan orang tersebut tidak apa-apa, normal gitu. Nah, ini tidak akan terjadi kecuali dengan bantuan syaitan, bercampur tangannya syaitan dan jin. Dan ini termasuk perkara-perkara, ya, campur tangan syaitan, jin untuk melakukan hal itu. Ini termasuk sihir. Ini yang ketiga, ya. Kemudian warabi'ah, yang keempat, an-nushrah asluha min nashara wa huwa qiyamul maridi sahihan wa hiya ismun li'ilajil mashuri sumiyat nushratun li'annahu yantashiru biha ay yaqumu wa yarji'u ila halatihi al-mu'tadati. Nah, sekarang yang keempat, nushrah. Nushrah asal katanya berasal dari nasyara, yang artinya membuka atau mengurai, atau bahasa lainnya melepaskan. Misalkan orang yang sakit itu telah bangkit dalam keadaan sehat. Orang yang sakit itu telah berdiri dan bangkit dalam keadaan sehat. Sebelumnya dia sakit. Ketika dia sudah berdiri dan bangkit, berarti dia sudah lepas dari sakit. Berarti dia sudah sembuh dari sakit. Ini asal katanya. Kemudian nushrah adalah nama yang digunakan untuk menyembuhkan orang yang disihir. Ya. Nushrah adalah sebuah nama yang digunakan untuk menyembuhkan orang yang disihir. Disebut nushrah karena melepaskan sihir atau membuka sihir, ya, sehingga dia kembali pada posisi keadaan seperti biasa. Ya. Intinya nushrah adalah melepaskan sihir atau membuka sihir dari orang yang tersihir sehingga dia sembuh. Nah, gitu. Itu nushrah. Ya, nushrah baik secara istilah maupun secara bahasa. Secara bahasa berarti nushrah tadi apa? Membuka, mengurai, atau melepaskan. Berarti lawannya adalah menutup, melipat. Nah, secara istilah apa? Menyembuhkan, apa nama yang digunakan atau istilah yang digunakan untuk menyembuhkan orang yang sakit karena sihir. Karena sihir. Qala Ibnul Athir fi kitabih
An-Nihayatu fi Gharibil Hadith wal Athari. An-nushratu darbun minal ilaji war ruqyati yu'aliju bihi man kana yazunnu anna bihi massan minal jinni sumiyat nushratun. Berkata Ibnu Athir di dalam kitabnya yang berjudul An-Nihayah fil Gharibil Hadits wal Asar. Beliau katakan nushrah adalah jenis dari pengobatan dan ruqyah, jampi-jampi yang dengannya mengobatkan orang yang diserang atau dimasuki oleh jin, dan dinamakan nushrah karena terlepas dari sihir yang telah memasuki seseorang sehingga orang tersebut sakit. Nah, ketika sihir yang menjadikan orang itu sakit, ketika dia terlepas dari sihir tersebut, maka disebut nushrah. Kemudian nushrah ada dua macam. Nushrah nau'ain. Yang pertama nushratul muharramah. Nushrah muharramah, nushrah yang diharamkan. Wadzalika bihallis sihri bisihrin akhar la budda fi min izalati sababihi. Nusrah yang diharamkan adalah mengobati sihir dengan cara sihir. Ya, jadi mengobati orang yang terkena sihir, tapi metodenya dengan sihir yang baru, dengan sihir yang lain. Sakit karena sihir, maka harus dihilangkan tuh sebab-sebabnya kenapa dia kena sihir, dihilangkan sihirnya. Nah, apa sebab-sebab seorang itu tersihir? Ya, salah satunya tadi disebutkan wahwa khidmatu syayatinil jinni lisahir. Ya, di mana syaitan dari kalangan jin itu memberikan bantuan kepada si tukang sihir untuk dia bisa memberikan pengaruh kepada orang yang disihir. Karena tidak mungkin ya orang itu bisa terpengaruh dengan sihir kecuali dengan bantuan jin, syaitan, sehingga orang yang tersihir itu bisa berpengaruh, bereaksi. Nah, terus orang yang tersihir ini berobat dengan cara disihir, itu nushrah yang diharamkan. Di mana fa inna sahira as-sani alladhi yanshuru sihra wa yarfa'uhu la budda ay yastaghitha aw yatawajjaha li ba'di jinnihi fi ay yarfa'a ulaikal jin alladhi aqadu hadha as-sihra likay yarfa'u atharahu. Nah, di mana tukang sihir yang kedua itu dia berusaha melepaskan sihir, berusaha mengangkat sihir yang terjadi pada orang yang tersihir, tapi dengan cara sihir. Caranya tukang sihir yang kedua ini untuk dia bisa melepaskan pengaruh sihir dari tukang sihir yang pertama, dia minta bantuan dan dia akan berusaha menyerahkan dirinya kepada sebagian jin-jin yang dia miliki supaya jin itu mau mengangkat atau menghilangkan atau melepaskan sihir pada orang yang tersihir. Mana orang yang tersihir pertama
itu kan karena tukang sihir yang lain. Itu biasanya jin-jin tersebut sudah melalui ikatan. Ikatan dalam arti sudah ada perjanjian. Sehingga jin itu sudah punya ikatan janji dengan tukang sihir pertama, sehingga dia mau bekerja untuk memberikan pengaruh sihirnya kepada korban. Nah, tukang sihir yang kedua meminta tolong kepada jinnya untuk menemui jin yang telah bekerja sama dengan tukang sihir pertama, memberikan pengaruh itu, supaya jin ini melepaskan sihirnya. Nah, gitu, paham kan? Melepaskan sihirnya. Berdasarkan ini, maka sihir itu tidak mungkin terjadi apabila kita tinjau dari sisi perjanjian antara jin dan tukang sihir. Nah, di pemula awal dia melakukan sihir, kecuali tukang sihir itu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tukang sihir yang kedua ketika ingin melepaskan pengaruh sihir oleh tukang sihir pertama, dia juga minta bantuan jin supaya jinnya menemui jin yang pertama yang telah punya ikatan, melepaskan sihirnya. Tetapi tukang sihir yang kedua ini tidaklah mungkin dia bisa memerintahkan jin-jinnya, kecuali dia juga sudah bekerja sama dengan jin-jin dia, ya, dengan cara melakukan syirik besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut nusyrah. Oleh karena itu para ulama menyebutkan an-nusyrah, mengobati sihir dengan cara sihir. Dan ini adalah diharamkan oleh Allah. Dan tidak mungkin itu dilakukan kecuali dengan syirik besar. Kemudian yang kedua, an-nusyratul masru'atu al-mubahatu. Syirik yang nusyrah, pengobatan nusyrah yang disyariatkan dan mubah. Birruqyati syar'iyyati minal kitabi was sunnati wat ta'awudzati wal adwiyati wad da'awatil mubahati fahadhihi jaizatun karruqyatil bil mu'awwidhatain wa suratul ikhlas wal ad'iyatu minas sunnati mislu bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli 'ainin aw hasidin. Allahu yashfika bismillahi arqika. Nah, yang kedua nusyrah yang disyariatkan dan mubah. Contohnya dengan cara meruqyah secara syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, atau dia membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awud, atau dia melakukan sesuatu dengan obat-obatan, misalkan dengan daun sidr, itu Indonesianya apa? Daun apa? Daun bidara. Atau dia membaca doa-doa yang bersumber dalam sunnah. Maka nusyrah, mengobati sihir dengan cara yang kedua ini dibolehkan, seperti membaca ruqyah, mu'awizatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, atau dia membaca suratul ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, atau doa-doa yang bersumber dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalkan bismillah arqika, dengan menyebut Allah aku meruqyah kamu, min kulli syai'in yu'dzik, dari segala sesuatu yang telah mengganggu kamu. Ini kan doa dari Rasulullah. Min syarri kulli 'ainin wa hasidin, dan aku meruqyah kamu dari segala macam pandangan mata jahat, dari segala hasad hati yang melihat kamu. Bismillah, semoga Allahu yashfika, Allah akan menyembuhkan kamu. Bismillah arqika, dengan menyebut Allah aku meruqyahmu.
Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa, dan seterusnya. Ini boleh nusyrah dengan membaca ruqyah seperti ini. Wa mimma jaa fi sifatin nusyratil jaizati ma rawa Ibnu Abi Hatim wa Abu Syekh an Laits ibn Abi Sulaim. Di antara jenis yang datang penjelasannya tentang sifat-sifat tata cara nusyrah yang dibolehkan, mengobati sihir dengan nusyrah yang dibolehkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Hatim, kemudian Abu Syekh dari Laits ya, bin Abi Sulaim, berkata Abu Hatim, qala balaghani anna haula'il ayati syifa'un minas sihri biiznillah tuqra'u fi ina'in fihi ma'un thumma tasubbu ala ra'sil mashur. Telah sampai kepadaku bahwasanya, kata Abu Hatim, seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran itu pada hakikatnya adalah obat penyembuh dari sihir dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Hatim dan Abu Syekh. Caranya dibacakan dalam wadah tertentu terdapat air. Bacakan. Kemudian air itu dipercikkan atau diusapkan atau ya dibasahkan di bagian kepala orang yang tersihir. Misalkan salah satu di antara baca firman Allah Subhanahu wa taala surat Yunus ayat 81. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihra innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu 'alal mufsidin. Boleh ayat itu. Ya. Atau kita baca surat Al-A'raf ayat 118. Walau karihal mujrimun fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Boleh dibaca ayat itu, surah Al-A'raf ayat 118. Atau bisa dibaca surat Toha ayat ke-69. Innama sana'u kaidu sahrin wala yuflihu sahiru haitsu ata. Ini salah satu contoh. Antum ingat ayat-ayat tadi ya, itu pendek diulang-ulang aja. Nah, itu dibacakan di dalam wadah yang ada air, bacakan, tiupkan, digosokkan di kepala, dipercikan. Ini yang diriwayatkan Abu Hatim dan Imam Abu Syekh dari Laits bin Sulaim. Qala Ibnu Battal fi syarhihi ala Sahih al-Bukhari, berkata Imam Battal, Ibnu Battal rahimahullah di dalam syarahnya kitab Sahih Bukhari jilid 9 halaman 446 fi kitab Wahab bin Munabbih, dalam kumpulan Wahab bin Munabbih mengatakan ayya khuza sab'a waraqat min sidrin akhdar fayadaqqahu baina hajarain thumma yadrabuhu bil ma wa yuqra'u fihi ayatul kursi wal qawaqil thumma yahsu minhu salatha hasawat thumma yaghtasilu bih fa innahu yadhhabu anhu kullu ma bih wa huwa jaydun lirrajul idza hubisa an ahlihi. Nah, ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battal dalam sahih sarah, ketika dia mensarah dalam Sahih Bukharinya, dan dia mengumpulkan perkataan Wahab bin Munabbih, di mana Wahab bin Munabbih mengatakan untuk seorang melakukan nusyrah yang disyariatkan terhadap orang yang disihir, hendaklah dia mengambil 7 lembar daun
ambil 7 lembar daun bidara, kemudian diapakan dengan kedua batu. Diapakan namanya ya? Ditumbuk-tumbuk dengan kedua batu daun bidara itu, ini kata beliau ya. Kemudian dilumurkan kemudian dipercikkan dengan air ya, yang ditumbuk tadi dipercikkan dengan air, kemudian dibacakan surat ayat kursi dan berapa kul tadi, 4 kul ya. Bacakan ayat kursi dan berapa kul, 4 kul ya. Kemudian apa selanjutnya, dilumurkan ke tubuh, dilumurkan, digosokkan tadi daun bidara 7 lembar itu dengan batu dipercikkan dengan air, dilumurkan dengan badan, dilumurkan. Nah, kemudian sisa-sisanya itu digunakan untuk dimandikan. Campurkan, dimandikan dengan campuran air bidara tersebut. Maka insya Allah akan hilang sihir itu. Dan ini bagus untuk seseorang yang dia terhalang dari keluarganya, jadi dipisahkan dengan keluarganya. Sihir-sihir atau sorf. Itu bagus ya. Sekarang yang kelima terakhir. Ma hukmu fakkish sihri bisihrin mislu lid-darurah. Yang kelima adalah apa hukum melepaskan sihir dengan sihir yang semisalnya dalam keadaan darurat. Darurat. Qaulani fil mas'alah. Ada 2 ucapan, 2 pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, jawazu dzalika li daruratin wa hadha huwa allazi rajjahahu ba'du mutaakhiri al-hanabilah kas-sahibi kasyafil qana' haitsu yaqulu wal madhhabu jawazuhu daruratan. Nah, pendapat pertama ya, boleh mengobati sihir dengan sihir yang semisalnya dalam keadaan darurat. Dan ini pendapat yang pertama ini dirajihkan oleh sebagian ulama yang mutaakhir dari mazhab Hanabilah, mazhab Hambali. Nah, boleh. Seperti dalam kitab Kasyaful Qana' Imam Bahuti, di mana beliau mengatakan wal madhhabu jawazuhu daruratan. Mazhab Hambali dalam kitabnya boleh melakukan musyrah pengobatan sihir dengan sihir yang semisalnya dalam keadaan darurat. As-sani, yang kedua, al-man'u, dilarang. Wa huwa sahih, ini yang rajih, ini yang benar. Pendapat siapa di sini? Pendapat Syekh bin Baz, Shalih Al-Utsaimin, kemudian pendapat Syekh Shalih Al-Fauzan, dan pendapat ulama-ulama besar yang lain. Ya. Kenapa? Li'anna ad-darurata wa la takunu jaizatan bi bazlid din wa tauhid awdan anha. Yang benar ini dilarang mengobati sihir dengan cara sihir yang sama walaupun dalam keadaan darurat. Tidak boleh. Karena apa? Mengorbankan agama dan mengorbankan tauhid. Nah, inilah kalau ulama tauhid yang ngomong begitu. Kalau ulama fikih ya ta'assub lah sama mazhab tuh. Makanya kita nggak bisa kayak begitu. Nanti ujung-ujung ikut mazhab lah kita sihir ngobati sih pakai sihir yang sama, enggak apa-apa, darurat. Nah, kalau mau ikut pendapat mazhab Hambali, Bahuti, ya begitu. Makanya kita perlu bimbingan ulama besar zaman sekarang itu untuk melihat. Ya, kalau tidak ya kayak begitu. Apalagi sudah merasa bisa, mampu, tidak mau dengar lagi ulama yang ada di zaman sekarang, ya begitulah. Nah, mestinya diikuti ini. Kenapa tidak boleh? Karena itu dianggap
mengorbankan tauhidnya, mengorbankan agamanya untuk mengganti dengan cara yang seperti tadi. Kita sudah jelaskan bahwa orang yang mengobati sihir dengan cara yang sihir itu tidak lepas dengan syirik besar. Bagaimana itu digunakan untuk darurat? Ya tidak boleh. Wa minal ma'lum anna ad-darurata al-khams allati ja'at syari'atu yahfazuha awwaluha ad-din. Karena ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita sudah tahu dalam Islam itu ada 5 perkara yang wajib di dalam syariat untuk kita menjaganya. Yang pertama ad-din, agama itu harus kita jaga. Ini 5 perkara yang wajib untuk dijaga. Pertama adalah agama. Fala yabdhulu ma huwa a'la litahsili ma huwa adna. Maka tidak boleh seseorang itu mengorbankan sesuatu yang lebih tinggi kedudukannya untuk mencapai sesuatu yang lebih rendah. Itu kaidahnya. Tauhid, menjaga agama itu kedudukannya lebih tinggi. Tidak boleh kita korbankan kedudukan yang lebih tinggi untuk mencapai kedudukan yang lebih rendah daripada itu. Artinya seorang yang terkena sihir, mengobatkannya dengan cara nushrah, sihir yang semisalnya, tentunya kan ini kan meminta bantuan jin. Jin akan mau menerima itu dengan cara dia melakukan syirik besar kepada Allah, sehingga dia sudah mengorbankan agamanya untuk mengobatkan orang yang tersihir dengan cara sihir yang baru. Sementara dalam Islam sudah dijelaskan cara mengobatkan sihir itu ada namanya ruqyah syariah. Ngapain pakai sihir yang dengan sihir? Walaupun darurat, emang nggak ada ruqyah. Ini fadaruratul huffazi ala nafsi duna din fal anfusu la yajuzu hifzuha bisyirk wa hadha al-istidlalu bimaqasid syariah allati ja'at bihifdz at-tauhid wa saddi kulli tariqin yusilu ila syirk. Kewajiban orang-orang menjaga jiwanya tapi tidak melihat agama, artinya mengorbankan agama, maka tidak boleh seorang itu menjaga dirinya dengan syirik. Tak boleh. Dan ini adalah dalil maqasid syariah, maksud syariat, di mana maksud syariat itu tujuannya datang untuk manusia untuk menjaga tauhid. Masa dikorbankan untuk melanggar tauhid? Kemudian maksud syariat itu datang kepada manusia untuk menutup segala pintu menuju pada kesyirikan. Ini malah berobat dengan syirik. Wa minal adillati 'alal man'i, dan termasuk di antara dalil-dalil yang menunjukkan larangan mengobati syirik, mengobati sihir dengan cara sihir yang semisalnya, sebagaimana datang riwayat dari Abu Daud di dalam sunnahnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil nushrati faqala hiya min 'amali syaitan. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang mengobati sihir dengan cara sihir, yaitu nushrah. Maka Rasulullah menjawab, itu adalah cara amalan syaitan. Tegas Rasulullah menjawab demikian. Qala Ibnu Muflih fil adab syar'iyyah isnaduhu jayyid wa hassan al-hafidh Ibnu Hajar isnaduhu kama fi Fathil Bari. Nah, riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Muflih dalam adab syar'iyyah, sanadnya, jalur-jalurnya bagus. Kemudian Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah mengatakan sanad-sanadnya hasan, hadisnya hasan, riwayatnya hasan. Sebagaimana beliau kutip di dalam kitabnya sendiri Fathul Bari, Syarah Imam Bukhari, jilid 10 halaman 233.
Ya, 233. Sisi pendalilan kata alif lam pada an-nushrah, kan ada alif lamnya. An-nushrah di dalam hadis ini menunjukkan ma'rifah, kan jelas. Berarti segala macam nushrah itu dilarang. Karena ini dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Ya, mengobati sihir dengan sihir yang semisalnya. Dan ini termasuk Rasulullah katakan dari amalan-amalan syaitan. Maka ini jelas haram, tidak boleh. Bal huwa asyad, bahkan lebih parah dari haram, yaitu dalam syirik besar. Karena jelas Rasulullah menyandarkan ini adalah amalan syaitan. Ketika ditanya tentang nushrah, maksudnya nushrah mengobati sihir dengan cara yang sihir. Kalau seumpamanya itu boleh, tentulah Nabi SAW akan menjelaskannya. Karena Rasulullah akan menunjukkan kepada umat. Karena pada saat itu dituntut Rasulullah untuk menjelaskan. Nah, ketika sahabat bertanya tentang bagaimana mengobati sihir dengan cara sihir yang sama seperti nushrah, Rasulullah mengatakan ini amalan syaitan. Nah, mestinya kalau seumpamanya boleh dengan cara darurat, Rasulullah akan jawab boleh dengan cara darurat. Tapi tidak disebutkan, padahal butuh untuk dijelaskan. Nah, ini dijelaskan oleh beliau. Kemudian ya, wal madhhabus syakhsiyya Imam Ahmad. Tapi kalau kita lihat pendapat pribadi Imam Ahmad malah berbeda. Yang pemilik mazhab Hambali itu ya, pemilik mazhab Hambal rahimahullah, beliau mengharamkan, ini Imam Ahmad ya, mengharamkan fakkis sihri bimislihi, mengobati sihir dengan cara sihir yang serupa. Ketika beliau ditanya tentang cara tertentu untuk melepaskan sihir dari tukang sihir, maka beliau mengisyaratkan dengan tangan. Wa qala ma adri. Nah, dia mengisyaratkan dengan ma adri, saya tidak tahu. Saya tidak mengetahui itu boleh. Mahadha, apa ini? Qala al-Muwaffiq Ibnu Qudamah fil Mughni. Berkata Imam Qudamah di dalam kitab Al-Mughni. Ibnu Qudamah ini mujtahid ya, dalam mazhab Hambali, dalam kitabnya Al-Mughni jilid 12 halaman 204 sampai dengan jilid 12 halaman 304 sampai dengan 305. Apa kata Ibnu Qudamah? Wa amma man yahillu sihra fa in kana bi syai'in minal Qur'an aw bi syai'in minadz dzikr wal aqsami wal kalam alladhi la ba'sa bih fala ba'sa bih wa in kana bi syai'in minas sihri faqad tawaqqafa Ahmad anhu. Adapun kata Ibnu Qudamah, orang yang mengobati sihir itu dengan membacakan Al-Quran dan doa-doa yang bersumber dari Nabi, atau dengan macam-macam ucapan yang baik dan benar, maka ini tidak apa-apa ya. Tetapi mengobati sihir dengan cara yang sihir, Imam Ahmad tawakuf tentang hal tersebut. Tawakuf, tidak bersikap. Tidak bersikap. Qala al-Asram, berkata al-Asram, sami'tu Aba Abdillah su'ila an rajulin yaz'amu annahu yahillu sihra. Aku mendengar Aba Abdillah ditanya, yaitu Imam Ahmad ditanya tentang seseorang yang menganggap bahwa Imam Ahmad membolehkan sihir, mengobati sihir dengan sihir. Fanafadha yadahu kal munkar. Kemudian Imam Ahmad mengisyaratkan dengan tangannya seperti mengingkari pertanyaan orang tersebut yang mengatakan boleh untuk mengobati sihir dengan sihir. Imam Ahmad menjawab dengan isyarat yang mengingkari. Waqal, dan dia berkata, ma adri, saya tidak tahu. Mahadha, saya tidak tahu tentang hal yang kayak gini. Nah, ma adri mahadha, ma adri, aku tidak tahu ini caranya gimana. Imam Ahmad mengingkari dengan syarat-syarat sambil mengatakan demikian dengan syarat tangannya. Saya tidak tahu. Li hadhihi tariqa li fakki sihri yadullu ala annahu yamna'u minha wa la yaraha. Maka ini menunjukkan bahwasanya bahwa Imam Ahmad melarangnya. Ya, tidak menganggapnya cara mengobati sihir dengan sihir.
Ini dijelaskan Syekh di situ. Ya, karena dia mengisyaratkan dengan tangan mengatakan saya tidak tahu ini, saya tidak ngerti cara yang kayak begini. Ketika ditanya tentang mengobati sihir dengan cara sihir. Ini yang bisa saya sampaikan, pembatal Islam yang ke-7 selesai pada pagi hari ini. Ada pertanyaan? Saya persilahkan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Baik, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan depan kita masuk ke 8. Afwan, terlambat.